Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Johan Winarnowi dengan NRP 3322600023 dari Program Studi Sains Data Terapan, Departemen Teknik Informatika dan Komputer, Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Saya di, saya di sini akan menjelaskan tugas proyek akhir pada dasar saya yang berjudul ETL, Extract, Transform, Download Data Layoff 2022 and Data Air Quality in Yogyakarta September 2021. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang ETL. Apa itu ETL? ETL adalah suatu proses integrasi data untuk mengambil dan memproses data dari satu atau banyak sumber data menjadi sumber baru. Singkatnya, proses ETL merupakan sekumpulan proses mengumpulkan, menyaring, mengolah, dan menggabungkan data yang harus dilalui dalam pembentukan data warehouse. Data warehouse sendiri merupakan dasar dari pengolahan data khususnya big data. Proses ETL ini terdiri dari proses extracting, transforming, dan loading. Extracting adalah suatu proses dalam memilih dan mengambil data dari suatu kumpulan data sebuah perusahaan. Dari data tersebut dipilih data yang ingin diolah. Transforming merupakan suatu proses yang berfungsi untuk membersihkan dan mengubah struktur data dari bentuk yang sebenarnya menjadi bentuk yang sesuai dengan kebutuhan data warehouse. Sedangkan loading sendiri merupakan proses terakhir yang berfungsi untuk memasukkan data ke dalam data warehouse. Adapun tujuan dari penulis dalam proyek akhir ini adalah untuk mengimplementasikan processing data dengan ETL pada studi kasus real data yakni data layoff 2022 dan juga data kualitas udara di Yogyakarta pada September 2021. ETL mencakup 3 tahapan yakni ekstraksi data, transformasi, dan juga loading. Sebagai berikut penjabarannya. Yang pertama adalah ekstraksi data. Ekstraksi data ini adalah mengekstrak dataset dari file Excel dengan format CSV ataupun XLXS ke RStudio. Yang kedua adalah transformasi data, melakukan filtering data, cleansing data, dan memilih parameter yang berpengaruh dan nantinya akan digunakan dalam dataset. Yang ketiga adalah load, menyimpan data yang sudah siap untuk diolah. Adapun metodologinya sebagai berikut. Alur yang pertama adalah pemilihan dataset. Yang kedua adalah pengekstrakan data. Yang ketiga adalah filter data. Yang keempat adalah check missing value atau NA value. Yang kelima adalah hapus missing value. Yang keenam adalah memilih parameter yang berpengaruh. Yang ketujuh atau yang terakhir adalah penyimpanan data. Dataset yang saya gunakan adalah dataset PHK pemutusan hubungan kerja tahun 2022 dengan sumber adalah Kaggle, dengan nama di Kaggle adalah Layoff 2022, dengan dimensi data 1696 dikali dengan 12. Untuk proses ETL pada studi kasus yang pertama, kita dapat melihat di variabel data yang menyimpan perintah read CSV untuk melihat data CSV dan kemudian view data. Nantinya kita akan dapat melihat data sebagai berikut. Data yang ada terdapat NA value dan machine value. Yang kedua terdapat fungsi data type yang mana fungsi data type ini untuk memvisualisasikan data type dari dataset yang telah diimport. Berikut dengan fungsi yang telah dibuat dari data type dapat dilihat struktur data dari data PHK 2022 menggunakan tipe data apa saja. Dapat dilihat terdapat 3 tipe data yakni karakter dengan jumlah 9, integer dengan jumlah 1, dan numerik dengan jumlah 2. Kemudian kita akan melihat struktur data sebagai gambaran seperti data type, tetapi dalam bentuk deskripsinya. Yang ketiga adalah menampilkan filtering data dengan country sama dengan Indonesia, menampilkan 20 data sebagai berikut. Dan filtering data country tidak sama dengan Indonesia menampilkan 1676 data sebagai berikut datanya.
Dengan filtering data dengan industri sama dengan education, menampilkan 72 data sebagai berikut. Dengan filtering industri tidak sama dengan education, menampilkan 1.624 data. Filtering dengan country sama dengan Indonesia dan industri sama dengan education, menampilkan 3 data sebagai berikut. Untuk filtering country tidak sama dengan Indonesia dan industri sama dengan education, menampilkan 69 data sebagai berikut. Filtering data dengan mengurutkan data dari dates, location, and industry, dan diurutkan dari date, scanning, kemudian di scanning untuk date, data yang paling terbaru sebagai berikut. Mencari presentasi dari banyaknya NA value dari keseluruhan data dengan sintak berikut didapatkan 0,05793042. Terdapat 5% NA value dari keseluruhan data yang ada. Jadi data tergolong data masih baik dan dapat diolah. Kita melihat banyaknya missing value dengan fungsi berikut. Didapatkan bahwa missing value tertinggi berada pada persentase dan missing value tertinggi kedua berada pada light of count pada percentage missing value 559 dengan presentasi 32%, pada light of count missing value 499 dengan presentasi 29%. Dari data kita lihat total barisnya terdapat 1696 dengan total kolom 12, variabel dalam bentuk karakter terdapat 9, variabel numerik sebanyak 3, kolom dengan semua data kosong sebanyak 0 data, total dari missing values adalah 1179, baris yang terisi penuh sebanyak 837, dengan total observasi 20.352. Histogram dari data sebagai berikut. Plot dari missing value sebagai berikut dengan band good dan oke. Terdapat pada percentage 32,96%. Tampilkan summary data sebagai berikut. Kemudian untuk mengatasi missing value dengan mengganti data dengan nilai rata-rata untuk tipe data numerik. Sedangkan untuk tipe data integer dan karakter akan dikembalikan menjadi NA value. Dengan sintak berikut, maka nilai yang kosong akan diisi dengan rata-rata untuk data numerik, akan menghasilkan data sebagai berikut. NA value yang sebelumnya terdapat di sini akan diisikan dengan rata-rata dari nilai dataset. Setelah itu, kita menyimpan dataset dengan lokasi di bahan proyek Toro Data. Kemudian kita melakukan memilih variabel yang berpengaruh, yakni variabel company, location, industri, light of count, percentage, age, point range, date age, dan country. Parameter-parameter tersebut saya rasa adalah parameter yang sangat berpengaruh dalam dataset ini. Kemudian setelah memilih parameter yang sangat berpengaruh, kemudian saya menyimpannya dengan menggunakan perintah write.csv, raw data, dan kemudian lokasi yang ingin disimpan dengan nama filenya. Setelah itu, pada dataset kedua, yaitu data kualitas udara di Yogyakarta September 2021,
dengan nama di Kaggle, yakni Air Quality in Yogyakarta, Indonesia 2021 dengan dimensi data 720 kali 11. Pada proses yang pertama, yaitu extracting data, kita akan membaca data dengan tipe data XLSX dengan perintah read XLSX dengan pada ETL ini menggunakan data kualitas udara di Yogyakarta pada September 2021 didapatkan dari Kaggle dengan tipe data XLSX dengan sintak read XLSX tersebut berfungsi untuk membaca data dengan view untuk menampilkan data di RStudio. Data yang ditampilkan sebagai berikut. Masih terdapat missing value pada SO2 dan O3, nah yang nantinya kita akan merubahnya atau menghapusnya. Yang kedua adalah memvisualisasikan data type dari dataset data kualitas udara di Jakarta didapatkan dua tipe data, yakni karakter dan numerik, dengan jumlah karakter adalah 4 dan jumlah numerik adalah 7. Setelah itu kita melihat struktur data sebagai gambaran bagaimana struktur data dalam bentuk deskriptif. Selanjutnya kita filtering data dengan kategori udara sama dengan good, menampilkan 667 data sebagai berikut. Dengan filtering kategori tidak sama dengan good, menampilkan 53 data sebagai berikut. Dengan filtering data dengan critical component sama dengan SO2, menampilkan data sebagai berikut, berjumlah 83. Dengan filtering data critical component tidak sama dengan SO2, menampilkan 636 sebagai berikut. Filtering data dengan kategori sama dengan good dan PM2,5 kurang dari 16, di mana PM2,5 kurang dari 16 dalam kualitas udara di Indonesia adalah tergolong kualitas yang baik. Menampilkan sejumlah 4 data sebagai berikut. Menampilkan data dengan kategori sama dengan good dan PM2,5 lebih dari 16, menampilkan 659 data sebagai berikut. Untuk filtering data dengan mengurutkan data, yaitu date, PM10, PM2,5. Menampilkan 720 data sebagai berikut. Mengurutkan data dengan descending, dengan yang descending adalah PM2,5, dapat dilihat sebagai berikut. Nilai terbesar adalah 228. Nah, kita selanjutnya melihat presentasi dari NA value. Dari sintak ini didapatkan 0,05416667. Terdapat 5% NA value dari keseluruhan data yang ada, jadi data masih tergolong data baik dan dapat diolah. Kita akan melihat banyaknya missing value dan persentase dari keseluruhan missing value dalam satu parameter. Menampilkan parameter dengan missing value terbanyak, yakni O3, dengan jumlah missing value adalah 221 dengan presentase 30%. Kemudian yang kedua adalah SO2 dengan missing value 203 dengan presentase 28%. Setelah itu kita akan melihat struktur dari data tersebut. Panjang baris adalah 720 dengan jumlah kolom adalah 14 dan jumlah kolom dengan tipe data karakter adalah 4. Sedangkan untuk tipe data integer adalah 7. Kolom dengan semua data kosong sebanyak 0 data. Banyak data yang hilang adalah 429. Dan baris yang terisi penuh sebanyak 499, serta total dari observasi adalah 7.920. Plot histogram dari data sebagai berikut.
Plot missing data dari dataset sebagai berikut dengan band good dan oke. Mengetahui baris yang kosong pada data dengan grafik di mana terdapat keterangan good dan oke. Menampilkan ringkasan dari data, yakni dengan perintah summary, menampilkan sebagai berikut. Setelah itu kita melihat urutan dari missing value terbanyak. Yang pertama adalah O3, yang kedua adalah SO2. Mengatasi missing value dengan saya menggantinya dengan nilai rata-rata untuk tipe data numerik. Sedangkan untuk tipe data karakter saya akan membiarkannya menjadi NA value dan nantinya saya akan menghapusnya karena tipe data karakter jarang berpengaruh dalam suatu dataset. Dengan perintah ini didapatkan hasil sebagai berikut. Yang mana tadinya pada SO2 adalah nilai NA value dan O3 NA value diganti dengan nilai rata-rata. Setelah itu saya cek dari mengganti nilai rata-rata, NA value dari dataset masih terdapat 1. Kemudian ini adalah karakter, dan saya akan menghapusnya dengan perintah sebagai berikut. Dapatkan data dengan panjang yang sebelumnya 720 menjadi 719. Setelah itu dicek NA pada data yang sebelumnya yakni 429. Setelah dimodelkan dengan mengganti nilai rata-rata dan menghapusnya menjadi 0. Kemudian kita simpan dalam file ekstensi XLX. Kemudian setelah itu kita memilih variabel yang berpengaruh. Saya memilih variabel yang berpengaruh yakni date, time, PM10, PM2,5, SO2, CO, O3, NO2, dan kategori. Dari select variabel yang berpengaruh tersebut, saya menyimpannya dengan tipe data XLXX. Berikut tampilan dari variabel-variabel yang berpengaruh dari 719 data dengan total 9 kolom. Kesimpulannya, dari hasil processing data dengan menggunakan ETL, extract, transform, dan load, pada studi kasus yang pertama dan kedua menghasilkan data yang dapat menjadi sumber informasi yang berguna dan valid serta relevan untuk disimpan pada gudang data atau data warehouse. Data yang disimpan ini kemudian dapat dimanfaatkan oleh peneliti selanjutnya yang ingin meneliti kasus yang sama. Dari tahapan proses pemilihan dataset, mengekstrakkan data, filtering data, cek missing value, hapus missing value, dan memilih parameter yang berpengaruh, serta terakhir menyimpan data yang siap diolah. Saran dari laporan saya ini adalah dataset yang diproses hanya dengan 2 tipe data saja, yakni CSV dan XLS. Untuk itu, kedepannya semoga dapat mengolah data dengan tipe SQL, HTML, TXT, dan lain-lain. Sekian penjelasan presentasi proyek saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.